Salam olahraga ya. Untuk ajang Sudirman Cup tahun 2023 ini udah selesai dan kembali lagi tuan rumah China ya mendapatkan gelar lagi, gelar ke 13 ya, 13 ke 14 sekaligus dua gelar berturut-turut setelah tahun lalu mereka juga dapat gelar ya di 2021 ya. Gue bilang untuk apa namanya, untuk Cina ini, kalau gue bilang untuk sektor ya, sektor mereka ini paling merata ya, paling merata mulai dari ganda campuran ya, seperti kita tahu mereka punya ranking satu dunia. Lalu di sektor tunggal putra pun walaupun secara ranking si Yuki ini berada di ranking 10, cuman secara skill dia ini masuk tip tipikal pemain top 5 dunia lah, karena dari sisi permainan pun dia masih layak di posisi 5 dunia. Lalu untuk dari sektor tunggal putri pun ya kita tahu Chen Yufei juga termasuk salah satu dari Fantastic Four bersama An Se-young, Tae Soo-ying dan Akane kan di 2-3 tahun terakhir. Di ganda putranya pun gue bilang walaupun Cina tidak sekuat ketika mereka masih memiliki Chien Tai Feng, cuman dengan dua ganda putra Liu Chen Oswani dan Liang Weiqing Wang Cham, mereka masih ibaratnya masih setara lah dengan ganda-ganda dari negara lain. Lalu dari ya sektor ganda putri mereka punya ranking satu dunia, Chen Qingchen, Xia Yifeng ya. Tadi di lawan Korea pun gue bilang Korea ini momentumnya ada di ganda campuran tadi ya, di ganda campuran. Cuman gue bilang ya, sekali lagi mental para pemain Cina ini luar biasa. Mulai dari babak perempat final ketika mereka ketemu Indonesia, di babak semifinal ketemu Jepang, lalu di babak final ketemu Korea, mereka ini polanya sama, kalah di set pertama, di set kedua ketinggalan cukup jauh, mereka mengejar, berhasil menang, set ketiga babat habis. Dan inilah mental-mental seperti ini yang gue bilang nggak bisa tumbuh hanya dalam 1-2 bulan, tapi betul-betul dipupuk ya banyak musim, banyak pertandingan. Dan ini yang nggak dimiliki oleh negara-negara lain. Jadi negara lain ini kan kalau secara skill kita bilang merata lah, mulai dari babak semifinal ini gue bilang udah merata, tapi mental inilah yang bikin beda. Ya mungkin kalau yang membedakan, kalau untuk tadi ya di Korea ini di sektor tunggal putra atau Korea ini kan selepas Son Wan-ho pensiun, mereka betul-betul nggak punya lagi tunggal putra lah yang setidaknya masuk top 10 ya. Kita tahu mereka punya Kwang Hee-jun, Hyuk Jin, Lee Yun-yu, ini bukan bukan tunggal putra yang ketika mereka mainin mereka bisa dapat poin lah. Dan ini bukan tunggal putra seperti itu, karena Korea ini selama 4-5 tahun terakhir kering betul di sektor tunggal putra. Nah, untuk sektor tunggal putri, An Se-young gue bilang udah susah lah, karena kan sudah ketinggalan 2-0 lebih dulu, dan dia dipasang sebagai partai penentu, bukan lawan yang mudah juga. Dan ya gue bilang untuk Korea masuk final ini seperti ulangan tahun lalu ya. Tahun lalu kan mereka juga ke final juga ya. Untuk Indonesia sendiri gue bilang Indonesia ini kalau gue bilang ya, dari tahun ke tahun mereka ini seperti nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan. Oke, kalau kita lihat tunggal putra, ganda putra oke, tapi ketika kita melihat sektor ganda campuran yang lalu sektor tunggal putri mungkin beberapa pertandingan berapa bulan terakhir mungkin ada progres dan naik. Untuk ganda campuran gue bilang lah, ganda campuran ini kan sekarang mereka ibaratnya lagi potong generasi ya, potong generasi di mana selepas Owi Butet mereka coba ngandelin generasinya Melati, cuman kan nggak konsisten juga, sehingga mereka berdua, generasi mereka kan di cut, masuk generasi baru, generasinya Rinov dan Pita. Nah ini kan masih baru, gue bilang beri mereka jam terbang dulu, jam terbang di musim ini, setidaknya mereka konsisten masuk semifinal, masuk final. Dan gue bilang untuk ini masih ada progres, cuman lebih dari pengalamannya gue bilang ya masih jauh lah, cuman masih jauh. Dan kemarin mereka ini dapat pengalaman berharga ketika ketemu terutama Rinov ya, ketemu ganda campuran ranking 1 dunia, mereka dapat pengalaman berharga banget. Jadi ketika lu udah unggul, lu nggak boleh terlalu buru-buru, dan lu tenang juga ketika lu ketinggalan. Dan ini yang gue bilang ganda-ganda campuran Indonesia ini harus belajar juga seperti yang dilakukan oleh Si Wei dan Ya Chiong ya. Ya,
Ya untuk tahun ini kembali Cina, gue bilang masih yang terbaik dari segala segi. 5 sektor utama mereka masih masih cukup bagus lah, masih sangat bagus gue bilang. Sedangkan untuk negara-negara lain nggak merata untuk kekuatannya dari 5 sektor itu, dimana Jepang ini lebih bagus di ganda putri, lalu Korea lebih bagus di sektor ganda putri, Indonesia justru lebih bagus di ganda putra, dan Denmark ya kita tahu mereka punya Axelsen cuman lagi cedera juga. Sisanya nggak merata. Malaysia juga sekarang lagi membangun juga di semua sektor. Oke,